Halo semua, thank you udah datang di acara ini. Pada acara ini kita akan belajar teori dan praktek cara untuk membuang emosi yang bisa bikin nasib sial. Buat teman-teman yang mau praktek, silakan siapin kertas, pulpen, dan magnet. Oke? Kita mulai aja ya, kita kenalan dulu dengan Bro Andrew. Oke, silakan Bro, kita kenalan dulu Bro. Kita udah live sekarang. Oke, dicoba. Sebentar, ini tiba-tiba suaranya hilang nih. Coba tes lagi dong. Udah sekarang udah nyala. Oke, gini, suaranya yang dari HP saya agak sedikit mendem, saya keluar dulu sebentar ya. Tapi lihat dari sini aja. Bagus yang tadi, Bro. Bagus yang tadi ya. Oke, sebentar. Saya masuk lagi. Tes. Yes. Mas Oke. Oke. Oh, tapi Mas ini ada yang suaranya kedengeran. Di silent bisa nggak yang intro 2? Udah, saya udah silent. Ya, sip. Alright, oke. Oke. Yes, ya, halo teman-teman. Apa kabar? Ya, saya Andrew. Lihatnya dari sini ya. Nanti kalau mau lihat lebih jelas, saya ganti kamera. Jadi kamera satunya memang spesialis untuk saya bisa tulis-tulis sesuatu supaya teman-teman bisa memahami ya, segala hal yang lebih mudah, lebih banyak. Dan hari ini topik kita adalah benar gak sih ada emosi pembawa sial gitu ya. Dan jujur aja emosi pembawa sial itu banyak, nggak cuma satu. Tapi saya jelasin dulu perlahan-lahan supaya nanti teman-teman bisa paham. Tapi karena ini masalah perkenalan, kurang lebih saya memperkenalkan diri. Nama saya Andrew Peterson, teman-teman boleh memanggil saya namanya Andrew aja boleh gitu ya. Andrew Peterson secara lengkap juga boleh. Kemudian saya mempelajari dunia-dunia seperti ini, dunia-dunia psikologi yang biasanya tidak diajarkan di fakultas-fakultas psikologi gitu ya. Jadi saya biasanya memahami tentang another psychology. Another psychology adalah segala sesuatu yang tidak dipahami dan tidak masuk ke Indonesia di fakultas-fakultas psikologi. Kemudian pengalaman saya sudah 12 tahun kurang lebih dari pencarian pertama kali saya. Kemudian dari sini juga saya mungkin udah nyampe 2000-an lah ya, 2000-an lebih orang yang dimana saya treatment secara personal dan kemudian sambil di treatment itu juga kan saya mensurvey banyak. Kemudian di tahun 5 tahun belakangan ini nyaris semua puzzle tentang kehidupan ketahuan gitu lah ya, boleh dikatakan saya meriset satu hal dan satu hal ini aja yang saya riset selama 12 tahun yaitu yang namanya nasib. Kemudian salah satu bagian dari nasib yang paling sering dikeluhkan oleh orang adalah berbicara tentang emosional. Karena emosional ini boleh dikatakan begini, semua orang kita punya emosionalnya masing-masing ya, entah happy, gembira, bahagia, dan seterusnya. Di satu sisi kita pasti pernah ngerasain marah, dendam, kecewa, kesal, sakit hati, terluka, merasa ditusuk dari belakang, merasa dikhianati, merasa banyak hal gitu lah ya. Kita pasti pernah ngerasain beberapa hal itu. Untuk beberapa pemahaman bahwa udahlah nggak usah dipikirin, emosional tuh naik turun, emosional itu nanti ada yang bahagia, nanti juga bahagianya hilang, nanti kamu berganti dengan sedih, tapi itu sedihnya juga hilang, nanti kamu berganti lagi dengan rasa bahagia, dan seterusnya gitu ya. Pemahaman itu untuk orang awam benar,
tetapi pemahaman itu bukanlah pemahaman satu-satunya yang mendukung keberhasilan hidup kita, mendukung nasib hidup kita. Nah, di sini saya mau berbagi sama teman-teman, karena berbicaranya begini, emosional adalah hari-hari yang udah paling sering kita rasakan gitu ya. Apapun perasaan kita di emosional itu banyak banget. Dan ketika kita berbicara tentang hari-hari ngobrol dengan orang, ada beberapanya yang bikin kesel, ada beberapa yang bikin happy, ada beberapa yang bikin netral, ada beberapanya yang membuat kita kecewa, ada beberapanya yang membuat kita terpuruk, dan seterusnya. Beberapa dari kita pasti pernah punya teman yang temennya kita itu kita bisa lihat bahwa teman kita mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kekecewaan, banyak deh. Gitu ya, pengalaman-pengalaman itu amat sangat banyak. Kemudian kita pasti beberapa dari kita juga udah pernah kasih wejangan gitu buat mereka. Wejangannya adalah berbicara, udahlah, let it go, move on, lupakan saja. Dia memang orangnya seperti itu. Sekarang saatnya menata hidup kamu dan lain sebagainya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang benar-benar bisa paham tentang apa yang terjadi sama hidupnya. Dikit banget. Dikit banget orang-orang yang benar-benar bisa keluar dari stres. Gitu ya. Kemudian amat sangat sedikit sekali juga orang-orang yang bisa keluar dari permasalahan. Nah, ketika berbicara tentang dunia emosional, saya jelasin dulu pelan-pelan supaya teman-teman bisa paham tentang dunia psikologi yang sederhana ini ya. Jadi di dalam pemahamannya, saya nanti akan kembali ke layar ini ya, emosional, emosi pembawa sial. Saya nanti akan kembali ke sini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Oke, kelihatan ya. Jadi nomor satu teman-teman, manusia punya 5 pikiran. Teman-teman nanti satu saat bisa lihat channel saya. Di channel saya jelaskan 5 pikiran gitu ya. Singkatnya di sini saya juga akan jelaskan yang namanya 5 pikiran. Ada yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi, pikiran spiritual. Nah, di dalam menjalankan kehidupan kita, pengambilan kita keputusan sehari-hari, cenderungnya pikiran bawah sadar yang lebih berpengaruh. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang boleh dikatakan diriset sama para psikolog gitu ya. Nah, risetnya ini akan membuahkan beberapa hasil begini. Saya akan jelaskan seperti ini kurang lebih, gitu ya. Katakanlah ini manusia, kurang tebel ya. Sebentar, saya ganti spidol dulu. Oke, katakanlah ini manusia. Kelihatan ya? Oke, good. Ini di kepala kita anggaplah ini namanya pikiran sadar. Kemudian ini adalah pikiran bawah sadar. Di pikiran sadar, fungsinya cukup banyak, yaitu matematika. Kemudian fungsinya adalah rasional. Fungsinya adalah mengamati atau mengenali. Fungsinya membandingkan. Dan seterusnya, banyak gitu ya. Sedangkan di pikiran bawah sadar ini memiliki fungsi secara global, fungsinya adalah penampung atau yang menjalankan program pikiran. Gitu ya. Nah, program pikiran ini banyak banget. Kalau misalkan teman-teman sempat lihat video wawancara saya dengan Tan Paragi, di program pikiran ini yang kita bisa lihat dan kita bisa pahami adalah program pikiran ini isinya adalah tentang ada pikiran tentang spiritual. Kemudian ada pikiran tentang citra diri. Dari citra diri ada pikiran tentang energi. Dari energi ada pikiran tentang value, belief, paradigma, kemudian prinsip,
Ada lagi yang namanya aturan dalam hati atau kriteria gitu, atau syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian karena adanya aturan, adanya emosi, dan kemudian karena emosi adanya pola. Pola ini pun ada dua, pola perilaku dan pola kejadian. Bisa terlihat ya? Oke, moga-moga bisa terlihat buat teman-teman di sana. Nah, ini adalah berbicara tentang program pikiran, semuanya isinya ya ini dia. Gitu ya. Nah, di antara semua program pikiran, manusia paling sering bermasalah dengan adanya emosi. Emosi ini yang paling sering. Contoh, misalnya ya, kalau kita senang, happy, bahagia, itu sih nggak ada masalah. Itu aman-aman saja. Tetapi ada beberapa dari kita yang selalu punya masalah di hal yang sama. Contohnya, selalu marah sama seseorang yang itu-itu lagi orangnya. Selalu marah sama seseorang yang ya pasangan kita. Misalkan contoh ya, buat Anda yang punya pasangan, marahnya sama pasangan dan marahnya konteksnya itu lagi, itu lagi, itu lagi dan itu lagi. Misalnya tentang kok kamu bangunnya lebih siang sih dari aku gitu lah ya, misalnya aja. Dan itu bikin jengkel, biasanya bikin kesal dan sebagainya. Ada juga yang emosionalnya bikin eh apa ya, kita selalu marah pada kejadian tertentu. Nah, ini misalkan contoh ya. Kita sadar nih, saya seharusnya pegang duit untuk hari depan saya. Saya seharusnya nabung gitu ya. Tabungan saya udah cukup banyak. Entah kenapa, begitu dapetin sesuatu, dapetin duit cukup banyak, kemudian ada aja tawaran yang menggiurkan yang akhirnya menguras tabungan saya. Gitu. Dan kita dalam arti kata gini, di satu sisi kita merasa happy, tapi kita juga sadar ini adalah perilaku yang nggak benar. Hasilnya ketika duit itu keluar, yang terjadi adalah kok nggak muncul lagi. Ibaratnya nggak membuat kita lebih powerful lagi ya untuk dapetin sesuatu gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami. Inilah ada beberapa di emosionalnya kita yang tidak asik ketika kita jalankan. Nah, beberapa emosional kita itu memunculkan sebuah pola dan perilaku yang membuat kita, dalam tanda kutip, selalu sial di area-area tertentu. Contohnya, hari ini saya ketemu klien, dan klien ini cukup jauh gitu ya dari daerah mana tadi? Pamulang. Dan dia nyampe sini dari daerah Pamulang, dia mengeluhkan satu hal, dan satu hal ini aja. Saya sudah have a relationship sebanyak 7 kali. Kali tidak ada yang membuat saya bisa merasa bahagia, yang ada hanyalah selalu gagal, 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 dan gagal. Gitu. Jadi ada apa sih di situ sampai dia merasa bahwa there's something wrong with me? Kenapa ada emosional ini? Kenapa ada pemahaman ini? Dan kenapa ada kejadian ini? Dan kejadian ini membuat saya selalu tidak di dalam kondisi yang fit untuk melakukan relationship. Gitu. Dan saya langsung yang saya lakukan adalah saya mengecek emosional apa yang paling sering muncul ketika dia sedang berhadapan dengan relationship, dengan isu relationship. Waktu saya gali apa yang terjadi dengan kehidupan masa lalunya tentang relationship, yang muncul adalah dia melihat orang tuanya berantem. Dia lihat orang tuanya nggak punya relationship yang bagus. Jadi dia punya ketakutan bahwa relationship yang nggak bagus itu akan terjadi sama dirinya dia. Dan tebak apa yang terjadi? Iya, benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di papa mamanya. Jadi boleh dikatakan emosionalnya adalah emosional yang diserap dari papa dan dari mama, dia bawa ke dalam kehidupannya dia, dan setelah dia bawa, dia mengulangi cerita yang sama sesuai apa yang dialami papa mamanya, tinggal ganti pemain doang. Yang tadinya pemainnya papa mama, sekarang pemainnya dia. Gitu. Jadi tadi saya sudah dapetin
akar masalahnya, dan ketika sudah dapetin akar masalahnya, kemudian saya cuci emosinya. Setelah cuci emosinya, emosi yang paling kenceng dari dirinya dia adalah sedih. Jadi ketika berhadapan dengan relationship selalu merasa sedih, dan sedihnya itu nge-refer karena ada pengalaman masa lalu sedih tentang melihat hubungan orang tuanya. Sekarang ke dia. Nah, ini yang kita bisa bereskan teman-teman supaya kita bisa sama-sama tahu ada beberapa hal yang membuat relationship kita, atau relationship itu dalam bentuk apapun ya, relationship kita dalam kakak, adik, kita terhadap orang tua terhadap anak, dan seterusnya. Ketika kita dapetin itu semua, ada emosional-emosional yang selalu dalam tanda kutip membawa sial di area-area tertentu. Dan itu yang kita mesti bereskan. Gitu. Nah, saya penasaran, silahkan teman-teman di live comment untuk bisa memahami, kasih saya dong emosional apa sih yang selama ini selalu teman-teman bawa di dalam kehidupannya teman-teman dan teman-teman belum bisa lepas. Entah marah, dendam, kesel, kecewa, sakit hati, terluka terhadap emosional apapun yang teman-teman punya. Gitu ya, teman-teman bisa live comment. Kemudian setelah live comment, ini yang teman-teman butuhkan. Karena program ini nggak cuma sekedar program cuman teoritiknya doang. Saya sama Tanpa Ragi diminta untuk membuat apa yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi kita akan lakukan praktek gitu ya. Prakteknya sederhana teman-teman, silahkan siapkan kertas, bolpen, dan magnet. Magnetnya buat apa sih? Magnetnya buat hal-hal yang nanti kita mesti bereskan di personal-personalnya kita, ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ambil terlebih dahulu, saya akan jelaskan tentang emosionalnya yang teman-teman bisa lakukan sebentar lagi di sini. Ya. Terima kasih buat teman-teman, ada yang kecewa marah, kemudian ada yang dendam, kemudian emosi karena difitnah gitu ya, dan lain sebagainya. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan praktek supaya teman-teman bisa memahami praktek apa yang akan kita lakukan ya. Silahkan siapkan kertasnya, dan di kertasnya itu teman-teman silahkan lakukan penulisan seperti ini. Contoh ya. Ini adalah nomor, ini adalah emosi atau perasaan. Nah, misalnya nomor 1, emosinya apa? Marah, boleh. Dendam, boleh. Kemudian terluka, boleh gitu ya. Kemudian marah, dendam, kecewa. Ini berbicara tentang emosi. Nah, kalau berbicara emosi, kita fokusnya sama emosi negatif yang kita mau segera lepaskan ya. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah, saya lanjutin dulu. Ini emosi negatif atau perasaan negatif. Perasaan negatif adalah berbicara tentang yang tadi sempat saya bilang, merasa tertipu, merasa terluka, merasa dikhianati, merasa tersakiti, merasa dibully, dikucilkan, merasa dibuang, apapun. Teman-teman pasti pernah ngerasain salah satu dari perasaan-perasaan itu ya. Gitu. Jadi silahkan dituliskan saja perasaan yang dominan yang teman-teman miliki ya. Gitu. Kalau misalkan perasaannya nggak dominan ya nggak usah. Kalau misalkan saya ternyata marah saya nggak kencang-kencang amat, ya udah nggak usah gitu. Tetapi ada perasaan-perasaan yang selalu kencang tiap kali berhubungan dengan sesuatu, selalu emosional itu yang bermain. Oke? Nah, saya akan jelaskan sedikit saja. Saya kembali ke sini dulu sebentar ya. Di area emosional ini, apabila emosional ini sudah cukup lama atau sudah berperan penting dalam kehidupan kita, maka emosional ini akan mengalami kristalisasi. Jadi emosionalnya akan mengeras. Gitu. Di area pengerasan emosional ini akan menjadi 2 hal. Satu yang namanya anchor. Anchor itu adalah misalnya begini. Jika teman-teman mengingat satu lagu tertentu, tiba-tiba mengingat masa pacaran. Jika teman-teman mengingat satu lagu tertentu, tiba-tiba mengingat masa-masa SMP, SMA teman-teman, gitu lah ya.
Jika teman-teman melihat sebuah gambar tertentu, kayaknya gue pernah lakukan ini deh. Jadi anchor itu adalah gara-gara sebuah emosi yang terjadi saat ini, kita akan kembali pemikiran kita ke masa lalu. Gitu ya, itu namanya anchor. Nah, anchor ini juga yang akan memicu ketika kita berhadapan dengan seseorang, dia lagi, lu lagi, lu lagi. Nah, anchor ini tiba-tiba akan jalan. Kalau anchor-nya perasaan positif sih nggak ada masalah ya. Yang selalu terjadi biasanya anchor-nya perasaan negatif. Dan kalau anchor-nya terjadi di perasaan negatif, maka selanjutnya teman-teman akan ngerasa selalu nggak tenang hidupnya, selalu punya marah, dendam, kecewa, dan seterusnya ya. Nah, itu terjadi karena kristalisasi dan kemudian bentuknya jadi anchor. Dan kemudian, ini yang juga berbahaya, bahwa kristalisasi akan membentuk psikosomatis. Psikosomatis adalah sebuah penyakit, bukan penyakit alamiah. Penyakit ini ditimbulkan karena adanya emosional yang ada di dalam diri kita, dan emosional itu udah sangat membatu sekali. Gitu. Karena emosionalnya udah amat sangat membatu sekali, ya dia jadi sakit psikosomatis. Contoh ya, beberapa teman-teman kita yang berada di, misalnya contoh deh di rumah sakit, di rumah sakit cancer, rumah sakit kanker Indonesia misalnya ya. Kebanyakan dari rumah sakit kanker itu muncul sebuah emosionalnya. Emosionalnya yang pernah saya teliti adalah kebencian. Jadi dia memiliki kebencian terhadap seseorang atau terhadap sesuatu dan mengalami kristalisasi. Kristalisasi itu bisa dalam waktu yang amat sangat cepat, tapi juga bisa dalam waktu yang amat sangat lama. Jadi misalnya contohnya begini. Saya mengalami perasaan benci hari ini. Benci itu dalam jangka waktu 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru akan memunculkan sakit fisik yang namanya kanker, gitu ya, misalnya. Kemudian, ada perasaan nggak terima terhadap sesuatu kejadian, atau perasaan marah. Kemudian, apabila ini mengkristal dalam waktu 5, 10, 15, 20 tahun lagi, akan memunculkan sakit jantung. Hal yang menarik adalah begini. Ini teman-teman perlu pahami ya. Gara-gara adanya muncul perasaan ini, maka kita jadi memiliki gaya hidup yang berbeda. Kita sadar bahwa marah itu nggak enak, di dalam body kita tuh nggak enak, di dalam badan kita tuh nggak enak. Kita sadar perasaan nggak terima itu membuat badan kita lemah dan nggak enak. Sehingga secara naluriah kita mencari kesenangan. Mencari kesenangan ini adalah fungsinya untuk mengobati perasaan nggak terima, perasaan marah, perasaan benci, dan seterusnya. Nah, salah satu yang paling sering dijadikan acuan untuk mencari kesenangan adalah pola makan. Boleh dicek, sebelum terjadinya perasaan nggak terima atau marah terhadap seseorang, pola makan kita seperti apa? Dan setelah ada sebuah kejadian yang membuat kita marah atau perasaan nggak terima, pola makan kita tiba-tiba berubah. Gitu. Dan pola makan ini yang menjadi faktor penunjang sakit-sakit yang ada di area-area ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dokter bilang bahwa pola makanmu harus diubah, betul, memang pola makannya harus diubah supaya ininya berkurang. Sakitnya bisa dibereskan. Tetapi ininya juga sekalian dibereskan, emosionalnya yang terjadi juga sekalian dibereskan, gitu ya. Buat teman-teman, kalau misalkan beberapa dari teman-teman mengalami ketemu dengan orang stupid people gitu ya, dablek lah kalau orang Jawa bilang, biasanya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi biasanya teman-teman ngalamin gatal-gatal. Itu paling sering dilaporkan gitu ya. Aduh, gue kesel saya kesel sama karyawan saya misalnya. Karyawan saya, kesel, mestinya kan dia udah ngerti begini-begini. Gitu. Kita yang kesel,
karyawannya nggak kenapa-napa, tapi kita yang jadi gatal-gatal dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang gara-gara itu kita larinya ke rokok, minuman keras dan lain sebagainya, ya. Jadi ada polanya di sini, pola makan yang terjadi karena emosional negatif. Oke, dan dari sini yang menjelaskan adanya beberapa sakit psikosomatis. Jadi teman-teman sekarang boleh ketik lagi di live comment sakit apa yang sedang teman-teman rasakan yang bentuknya psikosomatis ya. Sadar bahwa tiap kali ada kejadian begini, tiba-tiba muncul sakit ini gitu loh ya. Jadi tiap kali misalkan ada kejadian misalnya contoh, oke gini. Misalkan ada kejadian saya berantem sama kakak saya misalnya. Habis dari situ pasti tangan saya lemes. Itu contoh yang paling kecil loh ya, contoh yang paling sederhana. Tiap kali ada kejadian bla 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 bla, pasti inilah yang terjadi di badan saya. Silahkan cek, silahkan di live comment ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa punya kesadaran sendiri, masalah kita itu adanya di emosi. Emosinya negatif, gitu. Semoga sampai sini teman-teman sudah bisa paham ya. Saya akan kembali ke catatan yang ini. Nah, di catatan yang ini, teman-teman kan sudah sudah mencatat beberapa emosi-emosi yang teman-teman ingin selesaikan malam ini, gitu ya. Dan kemudian sekarang tugas teman-teman adalah setelah datain nomor satunya apa, nomor duanya apa, nomor tiga, dan seterusnya, kemudian datain kita punya berapa banyak emosi sih? Banyak banget. Banyak banget. Pertama kali saya mencuci emosi saya, itu ada 84 emosi. Pertama kali. Jadi emosional itu banyak banget yang sudah mengalami pengakaran di dalam badan kita. Ya. Nah kemudian setelah emosionalnya ini sudah, yang teman-teman harus ukur berikutnya, bikin kolom berikutnya adalah dicek intensitasnya. Intensitasnya. Intensitas emosi. 0 sampai 10. Contoh ya, kita pernah ngalamin rasa marah kan? Nah, ada rasa marah yang kenceng banget, ada rasa marah yang ringan, sedang, bahkan alah cuman gitu doang gitu ya. Jadi tugas teman-teman sekarang ngukur rasa marahnya. Contohnya begini. Saya anggap perasaan marah itu adalah 0 sampai 10. Kita lagi ngukur intensitas emosionalnya ya. Beberapa dari kita, rasa marahnya ternyata 9, ada yang 8, oh ternyata ada yang 4. Nah, tugas teman-teman yang menentukan. Gimana cara menentukannya? Akses aja perasaan marahnya secara sengaja sekarang. Setelah diakses perasaan marahnya, teman-teman rasakan, andai kata saya bisa mengukur perasaan ini, marah ini nilainya berapa? Terluka ini nilainya berapa? Dikucilkan ini nilainya berapa? Merasa kecewa ini nilainya berapa? Merasa saya ditipu ini nilainya berapa? Merasa saya ditusuk dari belakang ini nilainya berapa? Teman-teman tentukan, gitu ya. Beberapa dari kita mungkin ada yang nilainya 10. Nah, buat beberapa teman yang nilainya 10, maka tanda tanya ini ya, apakah nilainya benar 10 atau malah lebih tinggi dari 10? Katakanlah bisa jadi nilainya 12, 15, ada loh yang sampai 25, ada loh yang rasa marahnya sampai 50. Gitu ya. Nah, emosional yang sudah 10 ke atas itu sudah kita kategorikan sebagai emosional kristalisasi. Jadi kalau sudah kristalisasi, tinggal nunggu saatnya kapan psikosomatisnya. Gitu ya. Tinggal nunggu aja. Nah, supaya tidak terjadi kristalisasi, maka tugas kita adalah berapapun angka yang berada di sini, emosional negatif ya, khusus emosional negatif. Maka berapapun yang berada angkanya di daerah ini, maka kita usahakan untuk dibikin jadi 0. Kalau teman-teman rasa marahnya, contoh ya, rasa marahnya tadinya 9. Kemudian, katakanlah per hari ini, kita bilang ada mujizat, dan kemudian jadi angkanya 0. Apa yang akan terjadi? Nomor 1 yang paling sering dilaporkan adalah muncul rasa lega.
enak, aman, asik. Itu yang paling sering dilaporkan. Yang kedua yang paling sering dilaporkan adalah napas kembali panjang. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah mengalami sakit psikosomatis, biasanya napasnya bermasalah, biasanya, gitu ya. Belum tentu semua sih, cuman paling sering ini dilaporkan. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil berada di sini, kembali jadi nol, semua emosional negatif dinolkan, paling tidak bonusnya ini. Ada perasaan lega, ada perasaan napas panjang, dan lain sebagainya. Bonus berikutnya, setelah dapat lega, dapat napas panjang, maka bonus berikutnya ya, yang namanya kesialan, tanda kutip, bonus berikutnya adalah yang namanya kesialan, hilang. Sudah bisa dihilangkan. Nah, yang namanya berkat, baru mulai akan mengalir dalam kehidupan teman-teman setelah teman-teman ngalamin perasaan lega. Gitu. Jadi ini yang saya usung buat teman-teman supaya teman-teman bisa memahami banyak hal untuk kita bisa bereskan di hari ini emosionalnya ya. Oke, wih sudah banyak live komennya, sudah sangat banyak. Thank you ya buat teman-teman yang sudah live komen, beberapanya saya sudah baca. Nah, kemudian sekarang singkatnya adalah tugas teman-teman, saya kembali ke sini ya. Tugas teman-teman adalah ngukur intensitasnya, gitu ya. Nah, kemudian ada satu kolom lagi, kita taruh di sini namanya lokasi. Apa yang dimaksud lokasi? Gitu ya. Contoh begini, marah itu, contoh ya saya ambil emosionalnya adalah rasa marah. Marah Halo bro, itu, ya, halo bro, sorry bro, motong sedikit bro. Itu cara ya, ngukur intensitasnya tuh seperti apa bro? Yang maksudnya uh, masih nggak ngerti itu masih yang 10 tuh gimana, 5 tuh gimana, tandanya seperti apa gitu. oke, good. Ini baru saya mau terangin karena dua hal ini ada hubungannya. Oke, caranya begini. Jadi gini, saya akan jawab pertanyaan intensitas yang barusan ditanyakan oleh Brother Tanpa Ragi, sama beberapa orang yang ada di sini juga. Gimana sih cara ukur emosi? Gimana cara ngukurnya? Oke, sekarang ceritanya begini ya. Teman-teman boleh ikutin saya ya, boleh ikutin saya. Semoga teman-teman lagi pakai headset, karena kalau pakai headset enak, kita lebih fokus dan konsentrasi. Kemudian yang berikutnya yang kita bisa lakukan adalah begini. Teman-teman, saya anggap sudah pakai headset, sekarang silahkan tutup mata. Konsentrasi sama diri sendiri ya. Nah, konsentrasi sama diri sendiri. Sekarang, ngomong dalam hati, ucapkan kata-kata saya, lemparkan ke dalam hati, biarkan si body dan hati ini, atau pikiran bawah sadar, merespon. Oke? Ikuti saja untuk sementara waktu, jadi teman-teman bisa punya pengalamannya ya. Oke, caranya begini. Tutup mata dan lemparkan kata-kata saya. Saya meniatkan, saya mengizinkan untuk merasakan emosional titik-titik-titik, sebut nama emosionalnya, marah, dendam, kecewa, sakit hati, terluka, atau apapun, yang saya sadar ada di dalam diri saya. Sekali lagi ya, saya izinkan, saya niatkan, Halo bro, keputus bro, suaranya bro. Halo bro, halo bro, sorry. Ya, suaranya terputus bentar, kita akan, mungkin bro Andrew juga nggak kedengeran ini kayaknya. Halo bro.
Halo bro, suaranya nggak kedengeran bro tadi bro. Halo? Suaranya terputus bro. Halo, tadi keputus ya? Iya, oke. Tadi terputus. Saya mengizinkan apa tadi? Oke, saya mengizinkan, saya akan kembali ke tadi ya, sekitar semenit yang Hmm, lalu. Oke, hmm, saya mengizinkan diri saya untuk mengenali dan hmm, memunculkan emosional titik 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 titik. Saya mengizinkan untuk mengenali emosional titik titik titik. Silahkan sebut nama emosionalnya, hmm, ya. Mohon emosionalnya muncul dong. Jadi singkatnya adalah sugestinya adalah yang kita targetkan emosionalnya apa, kita minta emosionalnya muncul. Jadi teman-teman boleh pakai kata-kata sendiri gitu ya, nggak harus copy paste banget dari kata-kata saya. Singkatnya begitu. Jadi saya meniatkan dan mengizinkan untuk memunculkan emosional ini untuk saya bisa kenali dan pahami gitu. Sebentar lagi emosionalnya akan muncul. Dan cuma ada tiga kemungkinan, tiba-tiba sudah muncul atau udah muncul dari tadi, atau yang kedua munculnya pelan-pelan, pelan-pelan, oh ngerasa nih muncul gitu ya. Atau yang ketiga, munculnya lama. Lama tuh bisa jadi setelah acara ini selesai baru tiba-tiba muncul gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum muncul saat ini nggak masalah. Itu cuma masalah kita tidak terlatih untuk memunculkan emosi. Gitu ya. Mungkin pernah terjadi doktrin, misalnya contohnya cowok itu jangan jangan cengeng, misalnya begitu ya. Cowok itu nggak boleh nangis. Jadi kita tidak terlatih untuk memunculkan emosi gitu. Beberapa dari kita pernah eh, dapetin doktrin kayak gitu. Dah, mengerti ya? Nah, sekarang buat teman-teman yang sudah muncul emosionalnya, sekarang tolong rasakan emosionalnya. Tolong dirasakan emosionalnya 100%. Rasain aja, tenggelam untuk sementara waktu, katakanlah 5 detik, untuk bisa benar-benar merasakan emosional tersebut. Oke? Okay? Dan lakukan itu sekarang, emosionalnya. Tenggelam aja di emosional itu hanya untuk 5 detik. Setelah itu, teman-teman cek dan amati yang terjadi di pikiran teman-teman dan di tubuh teman-teman. Pada saat teman-teman ngerasain emosionalnya itu, nomor satu pertanyaan saya adalah, emosional itu ada di tubuh sebelah mana? Contohnya begini, ada beberapa orang yang kalau marah adanya di wajah. Emosionalnya tuh terasa banget di wajah. Di bagian tubuh yang lain biasa aja. Tapi ada orang yang kalau marah adanya di dada. Ada orang yang kalau marah adanya di tangan. Ada orang yang kalau marah adanya di kaki. Kakinya tiba-tiba nggak bisa diam aja. Ada orang yang kalau marah adanya di perut. Tiba-tiba perutnya bermasalah aja gitu loh ya. Ada orang yang kalau marah adanya di punggung. Gitu. Jadi, cek dulu lokasinya adanya di tubuh sebelah mana. Setelah itu, diukur. Kan kita tadi udah masuk ya, kita udah masuk ke emosionalnya sepenuh-penuhnya. Kita udah bersatu dengan emosionalnya sepenuh-penuhnya. Ketika kita sudah bersatu dengan emosionalnya sepenuh-penuhnya, kita ukur yuk. Emosional ini kalau saya berikan angka, angkanya berapa? 0 sampai 10, berapa tuh angkanya? Gitu. 10, marahnya luar biasa. 5, marah sih, ya cuman gitu doang gitu lah. Jadi teman-teman pasti bisa ngerasain berapa sih nilai emosionalnya, gitu ya. Gitu. Jadi silahkan teman-teman tulis di kertas ini nilai emosionalnya berapa. Gitu ya. Misalkan lokasinya marah ternyata misalnya, ini contoh aja adanya di dada, intensitasnya 0 sampai 10 ternyata 9 misalnya. Oke? Okay? Paling nggak data ini sudah muncul terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah muncul intensitasnya, lokasinya, dan lain sebagainya, sekarang tambahkan satu kolom terakhir. Satu kolom terakhir di sini adalah berbicara tentang, kita kasih yang namanya keterangan ya.
agak buram ya. Oke. Menarik nih, agak buram nih. Sebentar. Mantap. Nah, keterangan ini adalah berbicara emosional ini ada dalam konteks apa sih? Marah ini dalam konteks apa? Contoh, konteksnya itu biasanya siapa? Maksudnya marah terhadap siapa? Marah terhadap orang yang pernah nusuk kita, marah terhadap orang yang pernah nipu kita, dan marah terhadap dengan orang yang pernah ninggalin kita, misalnya begitu ya. Kemudian bisa juga karena ada kejadian apa. Jadi konteksnya terhadap siapa, kejadiannya apa. Dan tambahkan juga kapan. Contoh ya, contoh aja. Saya punya rasa marah, nilainya 9, adanya di dada, terhadap si A, kejadiannya adalah dia ninggalin saya, pada saat saya lagi butuh pertolongan, dia ninggalin saya, kapan? Misalkan 5 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi teman-teman dapat nih satu data yang perlu segera dibereskan. Oke ya, bisa paham ya di sini ya. Nah, setelah ini, kenapa ini jadi penting? Kenapa proses ini jadi penting? Karena nantinya begini teman-teman, emosional itu waktu kita ngeberesin emosional, tidak boleh semuanya diberangus. Harus secara spesifik. Jadi kalau marah, marah terhadap siapa, kejadian apa, kapannya, ini harus spesifik. Pasti spesifik ya. Contohnya misalkan begini, kita pernah marah nggak sama, buat yang sudah berkeluarga ya, kita pernah marah nggak sih sama anak? Pernah. Pernah marah nggak sama pasangan? Pernah. Pernah marah nggak sama orang tua? Pernah. Pernah marah nggak sama mertua? Pernah. Mertua A, mertua B gitu lah ya. Mertua, maksudnya mertua laki sama mertua wanita misalkan. Kemudian pernah marah nggak sama asisten rumah tangga? Pernah. Pernah marah nggak sama sama teman tetangga kita deh? Pernah. Pernah marah nggak sama teman kita? Pernah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan banyak gitu. Konteksnya banyak banget. Jadi kita harus secara spesifik untuk membereskan marah mana yang sebenarnya saya mau bereskan. Gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dapat prosesnya, maka berikutnya adalah teman-teman, perhatikan baik. Sekarang saya kasih waktu teman-teman untuk nulis minimal 3 emosi ya. Nulis 3 emosi yang kita ingin selesaikan. Boleh emosional negatif apapun, nilainya berapapun terserah, yang pasti teman-teman tahu lokasinya dan tahu terhadap apa emosional ini, terhadap siapa emosional ini dituju, dan sebisa mungkin kapan kejadiannya. Misalkan kejadiannya waktu SMP, SMA, SD, mungkin beberapa dari kita tiba-tiba muncul kejadian ini, muncul dari dalam kandungan, misalnya aja ya. Bisa amat sangat terjadi seperti itu. Nah, sekarang silahkan teman-teman tuliskan di sana, di kertas teman-teman, emosional ini apa, nilainya berapa, dan kemudian intensitasnya, lokasinya, dan di mana. Bro, mau nanya bro. Tadi kan ini kan Ya, emosi silakan. yang mau dihilangkan kan? Emosi Ya, yang mau dihilangkan. Masalahnya kan sering banyak orang tuh yang nggak mau hilangin emosi. Maksudnya gue marah sama pasangan gue. Terus dari itu hilangin mau nggak? Nggak mau. Nah itu gimana tuh? oke, Banyak good. sekali yang ketemu seperti itu. Satu, kenapa beberapa orang nggak mau hilangin emosi? Betul. Satu adalah berbicara bahwa ada perasaan, kalau gue hilangin emosinya, nggak adil dong. Ada perasaan nggak adil. Gitu ya.
Masa gue mesti hilangin emosi gue, orang dia yang salah kok. Mestinya kan dia yang melakukan ini, misalnya kan dia yang minta maaf, mestinya dia yang dan sebagainya. Jadi apakah teman-teman punya perasaan nggak adil ketika teman-teman mau hilangin emosi, gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua yang paling sering adalah insecure. Adanya perasaan merasa tidak aman kalau misalnya saya melepaskan emosi ini. Nanti kalau dia gitu lagi gimana? Nanti kalau dia lakukan itu lagi gimana? Nanti kalau ada orang lain melakukan hal yang sama terhadap saya gimana dong? Nanti kalau ada orang lain yang meninggalkan saya di konteks kejadian yang sama nanti di masa depan gimana? Jadi biasanya dua perasaan ini muncul gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah begini. Misalnya contoh ya, saya akan lakukan begini. Saya akan kembali ke halaman ini. Sudah berapa lama teman-teman memiliki rasa marah? Jadi saya akan edukasi pikiran sadarnya dan pikiran bawah sadarnya. Udah berapa lama sih marah? Udah lama ya? Nah, andai kata rasa marah ini terus teman-teman bawa 2 tahun, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, dan bahkan tiap hari teman-teman tahu, teman-teman sadar ada rasa marah yang teman-teman jalanin tiap hari, day by day teman-teman jalanin dengan perasaan marah ini. Apa yang akan terjadi sama hidupnya teman-teman? Jadi itu cara bentuk edukasinya. Tapi itu juga nggak cukup. Saya akan tambahkan lagi. Andai kata per hari ini ada sebuah hal yang bisa membuat semua emosional ini hilang sekarang juga. Apa yang akan terjadi sama diri teman-teman? Kalau semua marah, dendam, kecewa, terluka, sakit hati, semuanya hilang total. Apa yang akan terjadi? Dan andai kata, gara-gara semua marah, dendam hilang, gara-gara semua marah, dendam, terluka, kecewa, semuanya hilang, apa yang akan teman-teman jalani di kehidupan selanjutnya? Sehari dari sekarang, seminggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, 2 bulan, setahun, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Apa yang akan teman-teman dapatkan? Dan apalagi yang bisa teman-teman dapatkan dengan semua emosional yang baru ini, dengan perasaan lega ini. Mungkin itu yang banyak orang nggak tahu, bro. Maksudnya, misalnya udah terbiasa dari kecil udah terbiasa dengan, misalnya lah anggap marah gitu, dengan terbiasa marah. Dia nggak tahu sama sekali, gue kalau misalnya gue nggak marah tuh gue jadinya apa ya? Terus hidup gue gimana ya? Mungkin itu banyak orang blank mungkin. Betul, gitu. Betul. Soalnya makanya udah perlu diedukasi. Terbiasa. Ya, sampai situnya betul. Jadi makanya saya perlu mengedukasi teman-teman. Saya perlu banget mengedukasi teman-teman, gitu ya. Mengedukasi dalam arti kata gini, kita kan saya anggap teman-teman awam, gitu ya, bukan seorang psikolog. Even kalaupun psikolog, biasanya jarang banget dapat materi pembelajaran kayak gini juga jarang banget, gitu ya. Jadi saya anggap teman-teman orang awam. Nah, sebagai seorang awam, sekarang teman-teman dapetin sebuah pemikiran yang lebih advance, di mana teman-teman bisa tahu, bisa sadar bahwa emosional segitu dahsyatnya untuk menciptakan sebuah penyakit, dan segitu dahsyatnya juga untuk bisa membuat diri kita jadi asik, lega, enak. Gitu. Kalau misalkan tadi ada yang nanya, apa sih hubungannya dengan Alkitab? Ya, hati yang gembira adalah obat. Segampang itu. Gitu lah ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, bagaimana kalau misalnya semua hal yang membuat kita nggak pernah bisa bergembira, nggak pernah bisa membuat kita bahagia dari dalam diri kita, karena ketutup dengan yang namanya marah, dendam, terluka, kecewa, sakit hati, atau apapun, per hari ini juga itu bisa dilepaskan. Dan apa yang akan terjadi sama kehidupan diri teman-teman? Nah, dengan adanya pertanyaan seperti ini, saya sedang mengedukasi teman-teman gitu ya. Mengedukasi di mana teman-teman perlu untuk ngelepasin emosional-emosional yang udah usang dan nggak penting lagi sama hidupnya kita.
Jadi, sekarang dan seterusnya, kita hanya bisa merasakan yang namanya perasaan happy, enak, damai, sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Sehingga yang namanya eh, damai dan sukacita benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Caranya gimana? Yuk lepas semua emosionalnya. Gitu. Nah, kalau sudah damai itu tercipta, hal-hal yang baik itu tercipta, sukacita itu tercipta, masa sih nggak ada berkat dari situ? Berkat itu datang ketika dirimu bersukacita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah menuliskan. Ada lagi pertanyaannya, bro? Oke, saya anggap teman-teman sudah menuliskan minimal 3 emosional ya. Sudah menuliskan itu semua. Dan kemudian karena sudah menuliskan itu semua, sekarang saatnya teman-teman ambil magnetnya. Saya akan jelaskan satu persatu kenapa magnet ini gitu loh ya. Oke, layar kembali ke wajah saya dong. Thank you. Jadi gini teman-teman, saya punya magnet nih ya. Saya punya magnet. Oke. Dan magnet ini nanti teman-teman boleh cek ya. Magnetnya boleh magnet apa aja, magnet kulkas juga boleh, magnetnya apa aja. Dan sebisa mungkin nanti kalau teman-teman lebih mau powerful lagi adalah pilih magnet yang namanya magnet neodymium. Neodymium gitu ya. Magnet neodymium. Cari aja di e-commerce apapun. Beli-beli kayak Tokopedia kayak Bukalapak kayak terserah gitu lah ya. Cari namanya magnet neodymium. Kemudian magnet ini fungsinya apa? Salah satu fungsi dari magnet ini adalah bisa menarik energi emosi yang kita punya. Jadi emosionalnya benar-benar bisa ditarik gitu. Caranya gimana? Caranya adalah ini teman-teman, ini saya kasih contohin ya. Di sini adalah magnet utara. Jadi kita akan menggunakan magnet utara yang nempel di kulit kita. Yang nempel di kulit kita pastikan utara ya. Gimana cara cari taunya? Cari tahu sendirilah gimana cari tahu magnet utaranya di sini ya. Saya anggap saat ini yang ada di tangan teman-teman adalah magnet utara. Kita anggap dulu begitulah ya, supaya teman-teman nggak rancu. Kita anggap dulu begitu. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah jangan dilakukan dulu. Saya akan mencontohkan karena kalau teman-teman lakukan sekarang juga nggak ada efeknya, karena ini belum intinya ya. Jadi lakukan nanti pelan-pelan bersama dengan saya. Oke? Caranya adalah seperti ini teman-teman. Magnet ini harus digosokkan secara perlahan dari kepala, dari dahi di sini, sampai ke tulang ekor. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya penggaris 40 cm yang bisa ditempelin magnet, boleh pakai itu. Ya, magnet besi, penggaris besi. Tapi buat kita, cenderung beberapa dari kita nggak punya. Maka kita bisa lakukan ini. Teman-teman pakai aja magnetnya, kemudian digosok perlahan, ya, sampai di mana? Nggak usah sampai tulang ekor, sampai sejauh tangan dapat aja, gitu. Tangan dapat sejauh mana? Misalnya sejauh dapat ya. Nah, segini nih. Kalau saya sih segini ya, gitu. Jadi nanti digosok secara perlahan sampai sejauh ini. Itu aja udah cukup. Oke? Nah, itu aja. Nah, sekarang yang teman-teman perlu lakukan adalah kita akan lakukan praktek bersama ya. Kita akan lakukan praktek bersama. Tugas teman-teman adalah lihat catatan emosionalnya. Kita akan fokus pada emosional yang kita mau bereskan. Saya anggap emosional yang mau bereskan ada di nomor 1. Di dalam contoh yang tadi, ini adalah misalkan rasa marah. Contoh yang tadi ya. Saya punya rasa marah, kemudian intensitasnya adalah 9, kemudian lokasinya adalah di dada terhadap si A, karena kejadiannya apa, kapan terbentuknya. Sekarang kalau teman-teman siap, saya anggap teman-teman udah siap ya.
Maka ini yang akan kita lakukan. Oke, pertama teman-teman, silahkan tutup aja dulu matanya. Saya akan bimbing supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara melakukannya secara perfect, secara sempurna. Silahkan tutup matanya. Dan sementara teman-teman tutup matanya, bikin aja dirimu rileks ya. Bikin aja otot-ototmu rileks. Bikin aja segala sesuatunya jadi asik, enak, tenang, nyaman, dan tentram. Kemudian, sambil teman-teman melakukan seperti ini, teman-teman boleh ngomong dalam hati. Boleh bentuknya doa, boleh bentuknya afirmasi. Kalau doa, seperti ini ya. Tuhan, hari ini saya mau bersedia melepaskan semua emosional negatif, yaitu titik-titik-titik, supaya saya lega dan berkat-Mu datang kepada saya. Silakan doa sederhana seperti itu. Ya Tuhan, saat ini saya mau meniatkan diri untuk membereskan atau untuk membersihkan atau untuk membuang, mengeliminasi, yaitu emosional apa? Sebut nama emosionalnya, sebut nama emosionalnya, dan kemudian supaya berkat-Mu datang sama diriku, pada diriku, ya. Oke? Nah, kemudian itu kalimat doanya kalau teman-teman mau berdoa. Nah, kalimat afirmasinya juga kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama. Cuman kalau tadi kita doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, kali ini hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, dengan tubuh kita, dengan emosional kita, dengan pikiran bawah sadar kita, dengan pikiran kita adalah berbicaranya seperti ini. By the way, teman-teman nggak usah catat ya. Tenang aja, ikuti aja kata-kata saya. Saat ini, jadi ngomong sama diri sendiri, saat ini saya mengizinkan untuk melepas atau membuang emosional ini. Sebut nama emosionalnya. Demi kemajuan diri saya. Segampang itu. Silakan teman-teman ulangi ya. Saya niatkan untuk melepaskan semua, untuk melepaskan atau membuang semua emosi ini. Sebut nama emosionalnya demi kemajuan hidup saya, kemajuan diri saya. Oke, saat ini saya mengizinkan untuk melepaskan atau membuang emosi titik-titik-titik demi kemajuan diri saya, demi kemajuan hidup saya. Sudah ya? Tolong jiwai, tolong dijiwai. Saat ini, ikuti kata-kata saya, tolong dijiwai aja. Saat ini, saya mengizinkan untuk melepaskan dan membuang emosional ini. Sebut nama emosionalnya apa? Demi kemajuan hidup saya. Demi kemajuan diri saya. Oke? Nah, sekarang secara perlahan tapi pasti teman-teman bersatu dengan emosional yang kita ingin buang, ya. Jadi bersatu dengan perasaan marahnya mungkin, bersatu dengan perasaan dendamnya mungkin buat teman-teman yang punya dendam. Pokoknya bersatu dengan emosional yang kita mau buang. Lakukan sekarang, bersatu aja dengan perasaan emosional yang teman-teman sedang rasakan saat ini. Sambil teman-teman merasakan emosional yang ingin kita segera buang, maka berikutnya adalah tetap ngomong seperti ini. Saya niatkan untuk membuang. Saya niatkan untuk membuang emosional ini. Jadi teman-teman merasakan emosionalnya dan juga sekaligus bilang, emosional ini saya buang ya. Emosional ini selesai ya di dalam kehidupan saya. Emosional ini saya buang ya sekarang ya. Pakai kata-kata yang tadi juga boleh. Saat ini saya bersedia untuk membuang emosional ini demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Sudah ya? Termasuk rasakan juga di tubuh sebelah mana dengan intensitasnya berapa. Oke? Rasain aja lokasinya di tubuh sebelah mana, intensitasnya berapa. Rasain aja, jangan dilawan.
Jangan sekali-kali emosional ini dilawan, tetapi diterima. Ya. Jadi tugasnya kita adalah terima dulu emosionalnya, setelah itu kita buang. Jangan dilawan. Emosional jangan dilawan. Emosional diterima. Buat beberapa dari kita melakukan penerimaan, ada yang bisa cepat, ada yang enggak. Tapi singkatnya, ngomong dalam hati, saya terima emosional ini. Gitu ya, teman-teman juga bisa lakukan itu. Nah, sekarang saya anggap teman-teman sudah melakukannya. Sekarang ambil magnetnya, taruh di dahi. Ambil magnetnya, taruh di dahi. Tetap tutup matanya. Atau mau buka mata untuk sementara waktu boleh. Liatin saya gitu ya. Kemudian ngomong sama diri sendiri, saya niatkan untuk melepaskan emosional ini. Oke, good. Sekarang pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita gosok. Jangan cepat. Kalau cepat, pada saat kita menggosok, nggak ada efeknya. Jadi pelan-pelan aja. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Pelan aja. Saya lepaskan emosional ini. Pelan aja ya. Oke, good. Sudah mentok sampai belakang. Lakukan sekali lagi. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan dendam saya, marah saya, apapun yang teman-teman sedang rasain ya. Oke, sekali lagi, taruh lagi. Kemudian, saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya lepaskan emosional ini. Saya benar-benar lepaskan emosional ini. Oke, hayati dan jiwai setiap kata-kata yang teman-teman lakukan. Sekarang, ketika sudah, tarik nafas yang panjang ya. Tarik nafas sekarang. Buang aja, namun perlahan. Nah, sekarang, saya ajarin tarik nafas untuk benar-benar buang emosinya ya. Tarik nafasnya begini. Emosionalnya, katakanlah contohnya ada di dada. Di lokasi yang teman-teman tadi udah tulis ya. Katakanlah lokasinya di dada misalnya. Nah, tugas teman-teman adalah pikirannya menuju ke arah dada, rasain ini sepenuhnya, kemudian tarik nafas sekarang. Kemudian, bayangkan di pikirannya kita, cabut emosinya, buang melalui nafasnya. Sekali lagi ya, cabut emosionalnya, buang melalui nafasnya. Sekali lagi, cabut, rasain yang ada di dada, cabut sekarang, buang. Oke? Nah, sekarang tugas teman-teman adalah ukur lagi emosionalnya. Katakanlah kalau tadi 9, sekarang berapa? Biasanya cuma ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tetap. Kemungkinan kedua, naik. Loh, emosional bisa naik? Bisa. Beberapa kasus, kecil banget sih, kecil banget. Amat sangat jarang banget terjadi emosional naik. Tapi mungkin ada, gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling sering, turun. Katakanlah 9, sekarang jadi berapa? Bisa jadi 5, bisa jadi 3, tiba-tiba bisa jadi 0. Saya nggak tahu. Tugas teman-teman menentukan berapa sisa emosionalnya. Lakukan sekarang. Kalau sudah dilakukan, teman-teman boleh menuliskan. Misalnya, contoh ya, di sini. Jadi tadi nilainya 9. Sekarang turun nih. Misalnya jadi 5. Jadi ini teman-teman silahkan coret 9-nya, kemudian angka barunya adalah 5. Nah, kemudian teman-teman bisa ngukur. Benar nggak yang tadi saya bilang? Perasaan lega sudah mulai muncul. Itu satu. Yang kedua, napas sudah mulai lebih lega, lebih panjang. Gitu. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah 0, boleh komen dong. Jadi saya tahu. Ini ada beberapa komen. Dari 5, sekarang sisa 2. Good.
tinggal 2 dari siapa ini? Yen. Kemudian jadi 3 dari berapanya saya nggak tahu gitu ya. Tapi ya keren juga, lumayan. Boleh teman-teman komen dari berapa jadi berapa. Boleh ditambahkan misalkan gini, marah dari 9 jadi 3 gitu ya. Marah tadinya 9 sekarang 3. Misalnya begitu. Silakan komen di sini. Oke? Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa teknik ini mudah, simple, sederhana, dan teman-teman bisa lakukan kapanpun. Nah, sekarang kita akan praktekkan lagi eh, untuk yang sisanya 5 nih. Tadi 9, sekarang 5, misalnya begitu ya. Kita akan lakukan praktek yang baru. Sekarang tertuju saja sama saya. Ya, saya akan bimbing teman-teman sekali lagi untuk kita hilangkan 100% ya. Stres dari 8 jadi sisa 3, keren banget. Dari 8 jadi 4, dari 9 jadi 2, enak banget ya. Yuk, sekarang teman-teman terfokus yuk sama diri saya. Layar boleh kembali ke diri saya aja. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan lakukan sekali lagi ya. Yuk, sekarang teman-teman jiwai semua kata-kata yang keluar dari mulut saya supaya teman-teman bisa dapetin manfaat lebih banyak ya. Silakan tutup mata. Kalaupun nggak tutup mata, mau lihat layar juga boleh. Pastikan diri teman-teman siap dan menjiwai ya. Oke, pertama, ngomong dalam hati, saya niatkan untuk membuang emosional titik-titik-titik ini demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Ngomong sekali lagi ya. Saya niatkan untuk membuang semua emosional titik-titik-titik-titik-titik demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Jiwai ya. Makin dijiwai ya. Saya niatkan untuk membuang semua emosional negatif ini, sebut nama emosionalnya, demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Oke? Tarik nafas 3 kali. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke, very good. Sekarang taruh magnetnya di sini. Oke. Pelan-pelan ya. Sekarang gosok perlahan. Yuk, putaran pertama silakan digosok perlahan. Sambil digosok, ngomong dalam hati, saya niatkan melepaskan emosional negatif ini. Saya lepaskan emosional negatif ini. Saya lepaskan emosional negatif ini. Oke, sekali lagi ya. Mulai dari depan. Saya lepaskan semua emosional negatif ini. Saya lepaskan semua emosional negatif ini. Sekali lagi, taruh lagi magnetnya di depan. Ngomong lagi. Saya lepaskan semua emosional negatif ini. Oke, good. Sekarang kita tarik nafas untuk membuang emosional sisanya ya. Sekarang fokus dulu sama emosionalnya, bersatu sama emosionalnya, bersatu utuh sama emosionalnya di lokasi yang tadi. Teman-teman udah pasti bisa melakukannya sekarang. Oke, sudah ya. Sekarang tarik nafas. Cabut, buang melalui nafasnya. Kita lakukan sekali lagi. Cabut,
Buang melalui nafasnya. Kita lakukan sekali lagi. Cabut, buang melalui nafasnya. Oke. Kemudian ukur lagi. Dari sisanya tadi 5, sekarang berapa? Silahkan ketik di live comment. Ketiknya sederhana, emosionalnya tadinya berapa, kemudian jadi berapa, sekarang jadi berapa. Lakukan sekarang di live comment. Saya akan membaca. Lego KB dari M Damanik dari 7 jadi 1. Saya ucapkan selamat ya. Keren ya. Enak kan sekarang Pak Damanik? Kemudian dari 4 sisanya tinggal 2. Thank you. Tadinya turun 3, sekarang jadi 0. Wah, ada yang udah 0. Kecewa jadi 3, marah jadi 3. Tadinya berapa? Gitu ya. Ini masih belum tahu nih. Pak Wisnu Prabowo kurang fokus, masih tetap 3, nggak apa-apa. Nanti saya jelasin kenapa udah beberapa orang yang tetap 3. Kemudian dari 10 jadi 11. Ada sih, cuman jarang banget gitu. Tapi ya, kalau misalkan terjadi seperti ini, ada sangat banyak pemahaman-pemahaman yang perlu dilakukan. Tapi nanti ya, di minggu-minggu berikutnya saya akan jelaskan lebih lanjut seperti apa. Kemudian, damainya sudah ada. Kemudian, lihat senyuman Kak Andre, jadi dari 7 jadi 2 marahnya. Aduh, ini ingat, ini acara cuci emosi, bukan acara merayu ya. Oke, pertama 9 jadi 5, sekarang 0. Thank you untuk Dahlia. Kemudian good. Ini ada pertanyaan dari Morrison Diazoni. Bang, mau tanya apakah urutannya harus magnet dulu baru nafas atau sebaliknya bisa? Jujur aja bisa sih, sebaliknya bisa, tapi jauh lebih powerful ketika magnetnya duluan. Ya, gitu. Oke, kemudian dari Arta Kristina Sibarani. Wah, lega. Good. Terima kasih, saya senang. Teman-teman lega tuh saya senang. Kemudian, oke, jadi teman-teman yang sudah 0, yang sudah lega, yang sudah enak, saya ucapkan selamat. Dan teman-teman bisa lakukan ini berkali-kali. Cuci emosi, cuci emosi, cuci emosi, cuci emosi. Saya akan terapkan itu sama teman-teman. Gitu ya. Oke, good, terima kasih. Nah, Bro Tanpa Ragi, apakah ada beberapa hal yang mau ditanyakan sehubungan dengan semua proses ini? Atau kita mengundang teman-teman yang live untuk bisa bergabung? Oke bro, kayaknya banyak yang masih nanya nih. Ini sebenarnya masih Kristen apa enggak nih bro? Tadi ada yang nanya nih bro. Channelnya kali gitu ya. Oke, jadi kalau kita berbicara teknik, ini adalah berbicara teknik psikologi. Ya, saya akan murnikan dulu, ini benar-benar teknik psikologi. Kalau nanti teman-teman ngikutin saya terus, ini berbicara salah satu yang nanti kita akan bicarakan tentang iman. Jadi iman itu nanti, ini saya teaser aja dulu ya. Iman itu ada 2. Satu, iman terhadap Tuhannya kita. Yang satu itu ya teman-teman ngerti lah ya, bahwa saya tahu, saya punya iman bahwa contoh saya, Yesus Kristus memang juru selamatnya saya. That's it. Itu imannya saya. Iman yang kedua adalah berbicara tentang iman ketika kita menjalani kehidupan. Iman ketika kita menjalani kehidupan, banyak orang bilang if you believe you can achieve it. Ya, pernah dengar itu ya. Beberapa dari kita, mungkin beberapa dari teman-teman pernah adalah seorang penggiat MLM atau insurance lah atau apapun. Biasanya di MLM atau insurance itu punya
tiap minggu pasti didatangi pembicara, motivator atau apapun gitu lah ya. Pasti pernah dengar istilah itu. If you believe you can achieve it, dan seterusnya. Nah, iman itu salah satunya ditentukan dari emosional yang teman-teman miliki. Gitu. Contoh, saya akan kembali ke sini. Saya akan kembali ke tulisan saya. Nah, di tulisan ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada rasa marah, ada intensitasnya. Tadi intensitasnya sekarang berapa? Misalkan tinggal 1, tinggal 0, saya anggapnya tulis 0 gitu lah ya. Adanya di dada keterangan. Di sini teman-teman biasanya kalau di seminar-seminar offline-nya saya tambahkan satu kolom lagi. Kolom ini berbicara begini. Emosional ini selalu menjegal berkat saya di area apa? Sekali lagi ya. Emosional ini selalu menjegal saya di area apa? Beberapa orang areanya relationship. Beberapa orang di areanya adalah tentang keuangan. Beberapa orang berbicara tentang bisnis. Beberapa orang berbicara tentang karir. Beberapa orang berbicara tentang yang lain-lain. Saya nggak tahu nih apa aja, gitu ya. Gitu. Ini pun misalkan contoh menjegal di area karir tuh kayak gimana? Contohnya ya, contohnya aja. Saya mau naik level, saya mau naik tingkat, saya mau dipromosiin menjadi seorang titik-titik-titik, seorang supervisor, manajer, kayak apapun. Tapi tiap kali saya dipromosikan, saya selalu gagal. Misalnya begitu. Saya mau dipromosikan berada di sebagai manajer misalnya di luar kota. Manajer di luar kota, misalnya ya. Tapi tiap kali saya dipromosikan, entah kenapa saya selalu gagal dipromosikan di luar kota. Nah, ketika ada dalam tanda kutip kegagalan, atau kita bilang tadi sesuai dengan judul kita hari ini adalah kesialan gitu ya, emosi pembawa sial. Nah, itu karena adanya area-area yang teman-teman adanya di sini. Jadi kalau misalkan saya tambahin satu kolom lagi, kolom itu adalah berbicara tentang emosional. Contoh emosional marah ini yang nilainya 9 tadinya, itu selalu menjegal saya di area mana? Bisa juga di area kesehatan gitu ya. Kesehatan. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan paham, akan sadar, oh ternyata saya punya pola berulang. Masih ingat soal ini ya? Mana ya tadi? Oke, ini dia. Oh ternyata saya punya pola kejadian yang berulang karena adanya emosi yang memunculkan kristalisasi yang terjadi di dalam diri saya. Sehingga emosional yang kristalisasi itu menjegal saya di salah satu area ini. Gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu bahwa emosional bisa sedahsyat itu untuk menyetop berkatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, bro, tadi ada yang nanya bro. Ya apa tuh? Kalau nggak punya magnet gimana? Bisa nggak pakai magnet? Oke, kalau nggak punya magnet gimana? Ini pertanyaan menarik ya. Teman-teman, kalau saya lagi darurat, sebenarnya itu pertanyaan agak sedikit konyol ya. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Pertama, kalau nggak punya magnet, ya beli. Itu salah satu jalurnya. Gimana lah caranya? Kalau nggak beli, pinjem. Tapi kalau saya darurat, saya ceritanya begini. Ini handphone ya. Yang saya lakukan dengan handphone saya adalah, ini teman-teman juga bisa lakukan, ada yang namanya airplane mode. Jadi saya pencet yang namanya airplane mode, supaya apa? Radiasinya tidak muncul. Ketika radiasinya tidak muncul, yang saya lakukan adalah, saya gosok, berarti ini kan udah nggak ada radiasinya ya. Ini speakernya, teman-teman, ini speakernya, saya gosok dari sini ke belakang. Teman-teman bisa lakukan itu. Ini hanya dalam kondisi darurat aja ya. Jadi kalau misalkan saya lagi datang klien yang tanpa sengaja tiba-tiba cepat gitu ya, yang dia butuh pertolongan saya cepat, saya juga kadang-kadang nggak bawa magnet gitu. Saya gunakan HP ini untuk bisa menggosoknya. Anyway, magnet yang ada di sini juga neodymium. Gitu. Jadi bisa membuat banyak hal. Yes, kenapa, Bro?
MacGyver juga, semua dipakai juga ya. Iya, apapun yang ada unsur magnetnya bisa. Kadang-kadang speaker, kalau misalkan saya nggak bawa sesuatu gitu ya, saya minta speaker portable gitu ya. Ada speaker portable, pakai aja. Doesn't matter. Oke bro, kita buka pertanyaan kali ya. Sekarang Boleh? udah 1 jam 20 menit, kita buka pertanyaan atau gimana? Ya. Oke, Oke, kita boleh. buka pertanyaan. Buat teman-teman yang mau masuk, saya taruh di live chat untuk masuk ya sekarang ya. Biasa agak delay dikit. Ya, saya udah kirim linknya untuk yang mau masuk ke StreamYard. Silakan masuk sekarang. Bro, ini masih banyak yang ragu. Maksudnya ini hipnotis ya, gitu. Self hipnotis atau apa gitu. Nah, ini udah masuk. Oke, kita Ini terima cuma... dulu ya. Oke, yuk. Halo. Halo Judah Hasugian, silakan. Selamat pagi, selamat malam di Indonesia. Di mana nih Sepertinya Pak? dari luar negeri nih. Halo Wow. Pak, selamat pagi atau selamat malam, yes. Tanpa ragu udah lupa, saya di Atlanta. Oh, oke. Iya. Di Ya, sini silakan, masih Pak. Di sini pagi saya juga baru bangun tidur. Wow. Yes, Pak Judah. Iya, Pak Andre, saya mau tanya mengenai emosi yang sudah kristalisasi tadi ya. Iya, Itu kristalisasi. kalau bisa gitu bantuan untuk menghilangkan emosi yang sudah kristalisasi. Kalau saya rasakan yang kristalisasi itu selalu gampang muncul lagi gitu. Nah, secara psikologi gimana kita bisa menghilangkan itu? Itu pertanyaan saya. Yang tadi, oke. Bapak sudah gabung udah berapa menit yang lalu, Pak? Kebetulan saya bergabung dari menit ke 30 setelah mulai. Jadi saya terlambat. Oke, tadi gabung. Bapak sudah ikut praktek bersama dengan kami? Iya. Halo. Pak Yuda tadi sempat ikut praktek bersama dengan kami? Iya. Oke, Pak Yuda, kayaknya tadi itu udah dijelasin di awal, Pak Yuda. Nah, mungkin bisa diulangin lagi, Pak. Nanti, Pak, Pak Yuda nonton lagi. Gimana, Pak? Soalnya tadi itu udah dijawab sih sebenarnya di awal. Oh, gitu ya. Karena saya terlambat ya. Iya, Pak. Oke deh. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke. Thank you ya, Pak Yuda. Halo. Next, well done. Halo, brother well done. Halo. Cek. Ya, bagus suaranya. Yes, kedengeran kok. Oke. Halo. Saya mau tanya. Yang tadi kan pakai media ya. Cuma kalau jujur saya tuh nggak ngerasakan suatu efek gitu. Nah itu tuh kenapa ya? Oke. Nggak ngerasain suatu efek ya. Oke, saya tanya begini ya. Apakah emosionalnya muncul? Emosionalnya muncul. Ya muncul, karena kan tadi ada perintah ya, munculkan gitu. Kayak misalkan saya munculkan kebencian saya. Saya bimbing sedikit ya, Oke, good. Saya bimbing sedikit aja. Emosional. Hello? Ya. Emosionalnya ada di tubuh sebelah mana? Kebencian itu ada di tubuh sebelah mana? Jadi kalau misalkan saya marah tuh, pertama muka saya katanya merah sih. Cuma ubun-ubun saya agak-agak tegang gitu. Sama paling tangan agak basah gitu kali ya.
Terus biasanya Oke. Ini cukup menarik ya. ketekan gitu tenggorokan, ketekan gitu kayak tenggorokan. Jadi nelen aja kayak susah gitu. Oke, good. Nih, kamu ada rasa marah, ada rasa benci, kebencian ya. Kemudian tadi lokasinya ada, tadi kamu bilang ada di wajah merah. Ini sih normal banget. Tapi yang menarik adalah ada rasa tertekan di mana tadi? Jadi tenggorokan gitu. Jadi saya tuh nggak bisa kayak apa ya, ngomong, tapi kayak itu antara ngomong dan nggak bisa ngomong dan nahan. Gimana ya? Oke, nah sekarang begini, ikuti saya ya. Tugasmu hanya ikuti saya aja ya. Tugasmu hanya ikuti saya aja. Sekarang kamu fokus pada Oh ya, anyway, nama kamu siapa? Nggak bisa jawab. Oke, saya panggil Weldan aja ya. Sepertinya kamu private, it's okay, nggak apa-apa. Usianya kamu? 29. Usia ya. 29, thank you. Saya tetap panggil kamu Weldan ya, supaya privacy aja, walaupun wajah kamu juga nggak kelihatan sebenarnya. Oke. Anyway, ikuti saya. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada yang beberapa hal yang tidak terdetek, maka ikuti saya. Sekarang, tadi kamu bilang ada perasaan tercekat di tenggorokan, susah untuk ngomong ya? Iya. Nah, sekarang fokus sama tenggorokan kamu. Fokus aja sama tenggorokannya kamu. Benar-benar fokus sama tenggorokannya kamu. Kalau sudah fokus sama tenggorokannya kamu, bilang sudah. Sudah ya? Sekarang tugas kamu adalah bersatu plus sekaligus mengamati tenggorokanmu. Bersatu plus sekaligus mengamati tenggorokanmu. Sekali lagi ya. Bersatu dengan perasaan yang ada di tenggorokan, sekaligus mengamati perasaan yang ada di tenggorokan. Kalau sudah, bilang sudah. Malah jadi sesek ya. Susah. Nah, oke. Kejar. Terus kejar. Malah munculnya adalah sesak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kayak capek gitu. Nah, muncul lagi kan. Terus, apa lagi? Terus kejar. Perasaan capeknya kejar, perasaan sesaknya kejar, perasaan tercekat di tenggorokannya, kejar terus. Kalau sudah dapat salah satunya, entah di tenggorokan atau perasaan sesaknya atau perasaan capeknya, bilang sudah sama saya. Mana ya? Sudah? Oke, dilanjut dulu. Jadi terus gimana? Gini, kalau kamu sudah, misalkan contoh ya, kamu bersatu dengan perasaan yang ada di tenggorokan. Kalau sudah, maka kamu amati di tenggorokan ini punya emosi apa. Karena emosi yang ada di tenggorokan ini belum tentu marah, belum tentu benci. Sebenarnya saya tuh mau teriak, cuma Nah, itu yang saya kejar. Kamu tuh mau teriak, gitu loh. iya. Jadi bisa paham ya. Nah, sekarang karena kamu mau teriak, kan ini nih ada keinginan mau teriak. Lebih tepatnya mau teriak itu kan mau menyampaikan sesuatu, ya benar-benar mau menyampaikan sesuatu. Saya nggak tahu kamu targetnya sama siapa. Misalkan sama mama atau sama papa ya. Misalnya aja satu sama seseorang. Mah, gue tuh mau ngomong gini dari dulu gitu loh. Saya tuh nggak suka sama perilakunya kamu, saya tuh nggak suka sama ininya. Nah, itu kan definisi itu diwakili sama tubuh dengan cara mau teriak. Nah, tugasnya kamu sekarang, tekniknya ini adalah, ini tugasnya kamu ya, kamu boleh catat nih. Tugasnya kamu adalah, andai kata kamu bertemu dengan orang itu, apa sih yang kamu mau ungkapkan, tolong ditulis. Karena kamu nggak bisa ungkapin itu secara verbal, untuk sementara waktu, tolong ditulis. Gitu. Nah, dari kamu tulis, misalkan kamu bisa nulis mungkin satu paragraf gitu ya, 5 kalimat, 10 kalimat, atau apapun, kamu cek dari... It's okay, nggak masalah. Nggak ada masalah loh, orangnya udah mati kayak, orangnya udah nggak pernah ketemu kamu lagi, orangnya ada di luar negeri kayak, nggak masalah. Yang penting kamu bisa beres dari masalah ini.
Gitu ya. Caranya adalah kamu tulis. Nah, setelah ditulis itu, kamu cek. Bisa jadi emosionalnya adalah sebenarnya kamu nggak terima perilakunya dia. Jadi marah cuma jadi efek, benci cuma jadi efek. Emosi aslinya bisa jadi kamu nggak terima karena perilakunya dia. Definisi nggak terima bisa jadi karena kamu menerima ketidakadilan. Cek lagi, apakah benar? Betul sih. Betul, tapi nggak Ya, 100%. jadi emosi aslinya bukan marah, bukan benci. Emosi aslinya adalah karena kamu nggak terima. Nggak terima, kenapa? Karena diperlakukan nggak adil. Jadi ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Ada di tubuh sebelah mana? Keterangannya apa? Keterangannya apa? Nah, asal muasalnya untuk bisa dapetin ini semua, kamu tulis dulu semua kata-kata yang kamu ingin sampaikan, ucapkan sama itu orang. Kamu tulis semuanya. Setelah itu, munculin rasa ini, kamu hajar di sininya, kamu hajar di sini. Gitu ya. Jadi dalam hal ini, marah dan bencinya kamu, itu cuman efek. Bisa paham ya? Oke. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Yang paling penting sih yang itu. Yang itu yang mana? Yang tadi. Ya sudah. Oke. Sudah ya, terjawab ya. Well done ya. Makasih banget. Thank you ya. Iya, makasih banget ya Andrew. Sama-sama. Sama-sama. Yes, penanya yang lain. Semoga ini jadi pelajaran juga ya buat teman-teman. Karena saya juga tahu pasti dalam sesi ini ada beberapa teman-teman yang juga kurang lebih kejadiannya sama sister kita, well done itu. Ya, udah buka lagi di chat. Saya udah kasih link lagi buat teman-teman. Siapa yang mau masuk, silakan. Ya. Tadi ada ini menarik, cuman ya. Yang mana? Ini dari Agustina Tina ya. Itu tadi buang emosi kemarahan. Emosi kemarahan kan. Kalau mau buang energi pelit, energi kere, kemiskinan, energi iri dengki, kemarahan, keajaran Kristen kan banyak tuh iri dengki masalah. Ya ilah. Nah, kalau yang satu ini dimulainya dari mana? Atau saya ambil ini ya, pertanyaannya Agustina Tina ini menarik. Saya akan bikin ini ya, saya akan bikin pemahamannya ya tentang hal ini. Karena gini loh, energi kemarahan sebenarnya kepada ajaran manapun ya, ini bukan cuma sekadar ajaran Kristen, sebenarnya ajaran manapun, kan banyak tuh energi dengki, emosi, pikiran negatif ke Kristen maksudnya. Oke, pertama saya hapus dulu untuk sementara. Ini adalah ajaran kemanapun. Jadi ada beberapa ajaran yang kita benci, nggak harus ke tentang beberapa teman ke Kristen. Saya munculin globalnya dulu ya. Dari sini nanti teman-teman bisa masukin ke spesifiknya mau ke ajaran mana. Kenapa seseorang benci terhadap sebuah ajaran? Oke, pertama teman, sebenarnya yang terjadi sama diri mereka adalah pemahamannya saya dari berbagai macam pemahaman saya bagi dua aja ya. Pemahaman pertama adalah kurang yang namanya kasih. Itu pemahaman yang paling dasar banget. Jadi kalau ada orang bisa membenci pengajaran seseorang, itu karena kurang adanya kasih. Yang kedua, nah, saya terusin dulu yang pertama ya. Kenapa kurang adanya kasih? Karena kurang adanya data. Jadi dia tidak paham apa yang terjadi di yang dia pelajarin. Jadi ada yang namanya kesalahan data, ada kesalahan data, ada kekurangan data. Gara-gara kekurangan data atau datanya yang dimasukkan ke dalam pikirannya adalah data-data tentang kebencian. Misalnya begitu. Maka muncul iri dengki dan lain sebagainya. Muncul kebencian, muncul apa segala macam. Nah, itu kurang kasih. Yang kedua adalah sorry Bro, mungkin biar jelas gini, apakah maksudnya kayak misalnya anak sekolah lagi belajar,
karena dia nggak suka sama gurunya, dia nggak bisa belajar. Maksudnya itu Benar, bukan? betul. Oke, berarti Benar karena banget. gurunya kurang menunjukkan kasih. Bisa, atau cara ngajar gurunya kan jadi gara-gara kekurangan data gitu ya. Pertama kekurangan data. Jadi gurunya kita sama-sama ngerti lah di sekolah manapun ada yang namanya guru favorit. Kenapa guru itu favorit? Gitu ya. Kebanyakan adalah karena guru itu memang bisa ngajar, tahu gimana cara ngajar. Gitu. Tetapi ada guru killer juga kan, guru-guru killer. Kenapa sih disebut killer? Karena mereka kejam, jahat, karena nggak tahu gimana cara ngajarnya. Nah, karena nggak ada datanya juga salah untuk cara mengajar, maka mereka apapun yang muncul aja gitu, sekenanya. Biasanya begitu. Gitu ya. Oke, ini ada yang masuk dari Esmeralda. Kita bahas lagi. Yes, Esmeralda. Wah. Silakan. Apapun yang muncul aja. Bisa suaranya dikecilin yang itu Esmeralda biar nggak gemak. YouTube-nya bisa dikecilin, di mute YouTube-nya. Yes, Esmeralda silakan. Udah denger ya? Iya, YouTube-nya tolong dikecilin biar nggak gemak. Oke. Gini. Halo, denger nggak? Yes, saya dengar. Esmeralda. Gini, aku kan kerjanya tuh ngajar musik, piano. Terus kadang-kadang murid aku tuh yang kecil-kecil suka gimana ya? Suka nggak fokus, wah gimana? Jadi aku yang stres sendiri. Kalau aku mau marah kan nggak mungkin gitu. Aku harus sabar. Tapi jujur ngadepin anak, apalagi kalau misalnya anaknya udah kelewatan akalnya, aku yang sakit sendiri, kepalaku tuh suka sakit gitu. Itu gimana ya, Kak? Itu aja sih Kak yang mau ditanya. Thank you. Oke, ini hanya terjadi di saya doang. Soalnya saya nggak tahu nih, apakah tanpa lagi bisa dengar jelas tadi kata kalimatnya? Atau cuma saya doang yang nggak dengar jelas? Oke, tadi ya Esmeralda tanya, dia ngajar piano. Oke. Kayaknya dari saya. Sebentar. Sebentar ya. Ada masalah di jaringannya saya. Sebentar. Cek. Yes. Cek. Ya. Giliran ini masalah. Coba. Halo. Halo. Cek. Yes. Halo. Yes. Ini baru. Gemak, Bro. Alright, ini saya matiin dulu kamera saya yang kedua. Kayaknya ini gemanya dari Esmeralda kayaknya. Tadi pertanyaannya gini, Esmeralda. Iya. Tadi pertanyaannya gini, Esmeralda. Begitu anak-anak kadang-kadang bikin kesel gitu. Terus begitu mau omelin nggak bisa, jadi sakit kepala. Ya. Oke, jadi apa yang Esmeralda ingin tanyakan kepada saya? Ya, mungkin itu yang ditanyakan adalah gimana cara ngatasinya. Oke, saya nanya dong, anak-anaknya usia berapa? Ya, Esmeralda, silakan. Halo, Esmeralda. Kayaknya anak-anak kecil ya tadi dia. Esmeralda, kamu menghilang.
Iya, saya mesti tahu dulu anak kecilnya usianya berapa. Karena salah satu yang tadi saya sempat dengar adalah anak nggak bisa fokus. Ya memang benar, anak-anak tuh nggak bisa fokus. Belum saatnya definisi. Nah, yang saya pengen tahu adalah anak-anaknya usia berapa terlebih dahulu. Gitu. Karena memang sejatinya anak-anak memang tidak didesain untuk bisa fokus. Definisi fokus pada diri anak-anak ini juga buat teman-teman ya. Definisi fokus pada diri anak-anak adalah berbicara tentang bermain, bukan belajar. Fokus untuk belajar itu sulitnya luar biasa. Tapi apabila misalnya ya contoh, moga-moga Esmeralda bisa dengar ya terus ya. Apabila contohnya adalah berbicara tentang fokus pada saat kita belajar, diganti dong jadi bermain. Contohnya adalah dibikin kuis. Oke, siapa yang bisa siapa yang bisa nyanyiin lagu ini, katakanlah dalam hitungan sampai beres, satu lagu sampai beres, maka dia dapetin sesuatu. Jadi dibikin kuis. Untuk yang namanya kuis anak-anak itu kan namanya bermain, bukan belajar. Gitu. Nah, anak-anak akan jauh lebih powerful daripada berbicara tentang belajar yuk gitu. Karena di otak anak-anak yang namanya belajar tuh boring. Buat kita yang udah cukup dewasa dan udah punya kebijaksanaan yang namanya belajar, ya kita udah punya tanggung jawab ya, itu yang pertama. Oke, jawaban saya yang pertama itu. Yang kedua adalah kenapa sakit kepala? Ya ini sudah bermain psikosomatis. Jadi gini loh, kita berbicara tentang satu hal kenyataan itu, teman-teman boleh ya. Kenyataan itu ada dua, kenyataan yang ada di lapangan dan kenyataan yang kita anggap bahwa itu adalah kenyataan. Jadi kenyataan yang pertama adalah apa yang terjadi benar-benar di lapangan. Kenyataan yang kedua adalah apa yang kita anggap bahwa itu adalah kenyataan. Nah, yang paling sering bermasalah adalah apa yang kita anggap bahwa itu adalah kenyataan. Gitu. Jadi, suka nggak suka, sadar nggak sadar, seringkali kita bermain sebagai ilusionis di dalam pikirannya kita. Ilusionis ini adalah ya anak-anak gue nggak bisa main, terus ada ilusi kan di sini, ada ilusi yang ada di dalam pikirannya kita. Nah, ilusi itu mesti kita kenalin, ini ilusinya gara-gara apa sih, ini ilusinya berbicara tentang apa sih gitu. Apakah definisinya adalah anak-anak itu nakal sehingga anak nakal itu membuat orang nggak mampu untuk titik-titik-titik gitu ya, membuat anak nakal itu evil gitu, jahat dan lain sebagainya. Kalau itu ada anggapan di ilusinya kita, nah itu yang bikin sakit kepala. Nah, itu yang namanya psikosomatis. Gitu. Ya, jadi dua hal nih, Esmeralda. Kamu boleh tes di jawaban saya yang pertama. Coba bikin anak-anaknya bermain terlebih dahulu, bukan belajar. Bikin kuis, bikin fun lah. Definisi, saya nggak tahu, pokoknya bikin kamu yang punya kreativitas kamu gitu lah ya. Coba bikin yang namanya kita bermain, kita kuis, kita lakukan perlombaan, kita lakukan kompetisi kecil. Siapapun yang menang, misalkan dapat coklat, apapun lah itu. Coba aja dulu. Oke, gitu ya. Moga-moga menjawab ya Esmeralda. Soalnya saya nggak dapat feedback dari kamu nih. Ya, thank you Esmeralda. Esmeraldanya nggak bisa di... Ya, dari tadi di mute nggak bisa di mute. Oke. Iya. Kayaknya Oke, thank you Kak. Oke, thank you Kak. Loh, tiba-tiba muncul. Sama-sama ya Esmeralda. Moga-moga menjawab ya. Bro, kayaknya lu masih pakai itu deh, bro. Yang ini ya? Masih pakai handsfree. Oke. Boleh undang yang lain sementara gue jelasin yang satu ini. Ya, silakan guys, kalau ada yang mau masuk. Kayaknya udah, bro. Ini dari tadi. Oh, ini masih ada lagi. Oke, kayaknya udah 1 jam 45 menit nih, bro, kita, bro. Capek, bro. Oke, ada yang jadi kita penutup mau aja. Masuk? Halo, tes? Yes, tes.
Ya. Oke, kita menutup aja ya. Oke, mending kita penutup aja. Silakan bro, ditutup bro. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih buat hari ini. Kita akan lakukan pencucian emosinya. Jadi saya amat sangat nyaranin teman-teman untuk bisa melakukan pencucian emosinya mulai dari sekarang. Ingat, emosional kita tuh banyak banget, benar-benar amat sangat banyak sekali. Jangankan teman-teman ya yang awam, saya per hari ini pun saya sering banget coret-coret di buku. Jadi bukan lagi bentuknya kertas. Kalau teman-teman tadi bentuknya kertas, saya secara pribadi bentuknya udah buku gitu. Karena emosional seseorang tuh benar-benar amat sangat banyak. Ada emosional yang benar-benar kependem. Entah kenapa kependem gitu lah ya, bukan entah kenapa sih, karena ada kejadian-kejadian yang kemudian kependem. Kita udah nggak pernah lagi ingat lagi kejadian-kejadian yang pahit itu. Nah, yang belakangan terjadi sama saya adalah ada kejadian-kejadian yang minor. Minor itu adalah bukan yang benar-benar mempengaruhi kehidupan saya secara langsung, tapi emosionalnya muncul gitu. Jadi per hari ini saya sendiri pun saya beresin emosionalnya. Saya loh. Jadi amat sangat saya sarankan buat teman-teman, yuk beresin emosionalnya. Beresin emosionalnya ada sangat banyak. Kita pernah mengalami marah, dendam, kecewa, terluka, sakit hati, dan seterusnya. Ya, di meeting kedepannya saya akan kasih teman-teman juga hal-hal yang daftar emosional deh ya. Daftar emosional negatif itu apa aja? Saya sudah bikinin, cuman tinggal nanti saya upload dulu supaya teman-teman nanti bisa download. Kemudian dari situ teman-teman bisa paham bahwa emosional mana sih yang selama ini ada, dan itu bisa kita targetkan untuk kita mencuci emosionalnya ya. Kita akan beresin ini di minggu-minggu berikutnya. Jadi tugas teman-teman saat ini adalah cuci dulu emosionalnya. Sehari kalau misalkan 3 emosional bisa dicuci, cuci. Kalau ada 5 bisa dicuci, cuci gitu lah ya. Lakukan aja rutin, tapi pastikan tiap hari mencuci emosionalmu. Nanti teman-teman akan lihat banyak banget yang namanya keajaiban, berkat, rezeki tiba-tiba akan muncul dalam kehidupan teman-teman. Oke? Kemudian kalau misalnya ada sesuatu hal yang nanti teman-teman ingin tanyakan, teman-teman boleh kunjungin Instagramnya saya, Coach Andrew Peterson Official. Andrew Peterson Official itu Instagramnya saya, cari aja wajah saya di sana. Oke, kemudian itu dulu. Saya juga sudah membuat serangkaian video yang saya akan sharing banyak di YouTube. Jadi teman-teman juga nanti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya link-link di YouTube akan saya sharing buat teman-teman. Kemudian udah itu aja dari saya. Terima kasih, dan kalau misalkan ini teman-teman buat teman-teman yang sudah merasakan manfaat, teman-teman boleh sharing ke orang yang lain supaya nanti pada saat kita bertemu berikutnya kita juga bisa melihat mereka, teman-teman yang kita ajak, bahagia. Oke, itu ya. Dan terakhir, kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman boleh mendukung acaranya Tanpa Ragi. Silahkan lihat gimana caranya teman-teman bisa mendukung di Tanpa Ragi ya. Oke, itu aja dari saya. Dari Tanpa Ragi ada tambahan? Oke, thank you guys. Buat teman-teman juga kita udah siapin grup Telegram t.me/dunia psikologi. Di situ Bro Andre yang akan jawab pertanyaan-pertanyaan, yang akan sharing kalau misalnya teman-teman ada masalah apa di sisi psikologi ya, jangan nanya yang lain-lain ya. Di sisi psikologi, silakan bergabung di grup t.me/dunia psikologi. Oke, sepertinya itu aja. Sekian video kali ini. Thank you guys. Kemungkinan kita akan rutin acara ini seminggu sekali. Oke, thank you. God bless. Sampai jumpa ya.